Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Niti Puji Mulyani 4235480 Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang penilaian peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang 1. Definisi penilaian, 2. Hubungan penilaian dengan hasil belajar siswa, 3. Penilaian yang dilakukan guru terhadap peserta didik, 4. Bentuk-bentuk penilaian hasil peserta didik, 5. Kesimpulan. Definisi: penilaian merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan ataupun ketetapan tentang kemampuan anak. Penilaian menurut Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Hubungan penilaian dengan hasil belajar siswa. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Penilaian berperan penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Dengan penilaian, guru dapat mengukur keberhasilan proses belajar serta efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Menurut taksonomi Bloom dalam buku Sujana, ranah hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pengetahuan aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif, yaitu menilai sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai yang ditunjukkan siswa dalam proses belajar. Madrasah Ibtidaiyah sangat menekankan pembentukan akhlak mulia dan sifat keagamaan. Ranah ini sangat penting untuk menilai bagaimana peserta didik menunjukkan sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah ini menilai keterampilan fisik atau motorik peserta didik yang bisa berupa keterampilan seperti praktik ibadah, membuat karya seni, keterampilan menulis Arab, dan sebagainya. Contoh penilaiannya yaitu berupa keterampilan wudhu, gerakan sholat, menulis kaligrafi, dan sebagainya. Penilaian yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap pendidik wajib melakukan penilaian hasil belajar para peserta didiknya. Prinsip-prinsip dalam penilaian. 1. Penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Semakin baik sistem penilaian akan semakin baik hasil dan proses pembelajarannya. 2. Mencerminkan masalah dunia nyata. 3. Menggunakan berbagai ukuran, metode, teknik, dan kriteria sesuai dengan karakteristik dan esensi dalam proses pembelajaran. 4. Bersifat holistik, mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Bentuk-bentuk penilaian hasil belajar peserta didik. Secara garis besar, alat penilaian atau evaluasi yang digunakan dalam bidang pendidikan atau pelatihan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu teknik tes, 2. Teknik bukan tes atau non-tes. Menurut bentuk pelaksanaannya, secara garis besar dikenal 3 bentuk tes, yaitu tes lisan, yang kedua tes bentuk perbuatan, dan ketiga tes tertulis. Yang kedua, teknik non-tes. Alat penilaian yang tergolong teknik non-tes adalah A. Skala bertingkat dan kuesioner atau angket, B. Wawancara dan daftar cocok, C. Pengamatan atau observasi dan riwayat hidup, D. Portofolio dan jurnal, dan penilaian diri dan penilaian oleh teman. Kesimpulannya adalah penilaian peserta didik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan perkembangan peserta didik. Penilaian yang baik harus bersifat objektif, valid, reliable, dan adil serta memberikan umpan balik yang membangun bagi peserta didik. Penilaian yang efektif tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tapi juga sebagai alat diagnosis untuk meningkatkan proses pembelajaran.
Dengan sistem penilaian yang baik, peserta didik dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta termotivasi untuk terus berkembang. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan terkurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.